Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bondan Haryo Prayogo, NIM 2018143045. Di sini saya akan menceritakan tentang storytelling pada daerah Sumatera Selatan, yaitu Putri Kemarau. Oke, baiklah, selamat mendengarkan. Dahulu kala di Sumatera Selatan ada seorang putri yang bernama Putri Jelentani. Putri tersebut tinggal di suatu kerajaan. Putri Jelentani dijuluki dengan nama Putri Kemarau dikarenakan putri tersebut dilahirkan pada musim kemarau. Putri tersebut ditinggal oleh ibundanya yang telah meninggal dunia. Ia adalah anak kesayangan oleh ayahnya. Kerajaan tersebut yang dipimpin oleh ayahnya berjalan dengan tentram, aman dan damai. Pada suatu ketika di kerajaan tersebut dilanda dengan musim kemarau yang sangat panjang. Pada suatu hari rakyat berkumpul dan berbincang. Rakyat satu dan rakyat lainnya pun berbincang, ada apakah dengan kerajaan kita yang semakin air semakin dikit. Dan rakyat lainnya pun berkata, iya, di tempatku air pun mulai sedikit. Dan rakyat lainnya pun berkata, sebaiknya kita menemui raja tersebut. Dan seorang rakyat pun ingin menemui raja di kerajaannya. Ketika sang rakyat pun berjalan ingin menemui kerajaan atau seorang raja, dia bertemu seorang pengawal. Dan seorang pengawal pun berkata, ada apakah rakyatku? Apa yang membawamu kemari? Dan sang pengawal pun menyampaikan, ada yang datang ingin menemui raja tersebut. Dan raja bilang, persilahkan rakyatku untuk masuk ke kerajaanku. Dan rakyat pun masuk menemui raja, berbincang-bincang, mengeluh kesah tentang keadaan di kerajaannya ini yang semakin sedikit airnya. Dan raja pun berkata, baiklah, aku akan mencari solusi atas permasalahan di negeri ini. Oleh karena itu, sang raja pun mengutus seorang pengawal untuk mencarikan peramal-peramal yang sakti. Dan sang pengawal tersebut telah mencari 2 orang peramal yang sangat sakti. Akan tetapi 2 peramal tersebut tidak dapat mencari solusi atas dari permasalahan ini. Lantas sang raja pun tersedih mendengarkan 2 peramal ini tidak bisa mencari solusi atas permasalahan di negeri ini. Raja pun bingung ingin melakukan apa. Dia sangat bersalah kepada semua rakyatnya. Akan tetapi ada seorang pengawal mengabarkan bahwa ada 1 orang peramal yang sangat sakti, akan tetapi dia tinggal di desa terpencil yang jauh. Oleh karena itu sang raja pun mendengarkan dari pengawal tersebut. Dia langsung menemui peramal di desa terpencil itu. Akan tetapi dia ingin pamit terlebih dahulu kepada putrinya yang disayanginya. Putriku, ayah akan menemui peramal di desa terpencil itu. Kerajaan ini ayah serahkan dan ayah percayakan ini kepadamu, tolong dijaga baik-baik. Lalu sang raja pun pergi menemui sang peramal tersebut. Dan sang peramal tersebut bilang bahwa ada cara untuk mengatasi permasalahan di negeri ini, akan datang melalui mimpi putrimu. Lalu sang raja pun berucap terima kasih kepada peramal tersebut. Lalu dia pulang dan menemui putrinya dan berkata, putriku, apakah kau sudah bermimpi tentang hal itu? Lalu putrinya pun tertidur dan
dia melalui tertidurnya datang seorang ratu atau ibundanya melalui mimpinya, adapun berkata akan ada seorang perempuan yang rela berkorban demi dirinya untuk kerajaan ini. Lalu sang putri pun mengabarkan berita tersebut kepada rajanya atau ayahnya, dan raja pun mengabarkan kepada seluruh rakyatnya dan seluruh kerajaannya untuk siapa yang rela berkorban demi kerajaan ini. Lantas sang putri pun langsung berani bilang, saya siap jadi korban yang rela berkorban demi kerajaan ini, ayahku. Lantas sang ayah pun berkata, apakah benar putriku? Dan putri pun berkata, iya benar raja atau ayahku, aku rela berkorban demi rakyat ini. Lantas sang raja pun mengajak putrinya ke ujung tebing. Lalu sang putri pun ingin berkorban demi dirinya, demi kerajaan ini. Lantas sang raja pun meninggalkan sang putri di ujung tebing tersebut, dan dia pun pulang bersama rakyat-rakyatnya. Keesokan harinya sang raja pun bermimpi ada mendengar suara dari bisikan bahwa di ujung tebing tersebut, aku akan segera menemui putriku yang telah aku rindukan. Lalu sang raja pun bergegas mengajak semua rakyat dan seluruh pengawalnya untuk ke ujung tebing tersebut. Lalu dia berucap, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Dan terakhir putriku bilang, itu putriku, pengawal tolong bawa putriku kemari. Lalu putri pun dapat terselamatkan dan raja pun bergembira. Oleh karena itu, orang yang rela berkorban demi dirinya untuk kepentingan orang banyak akan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, apapun yang kita lewati harus dengan ikhlas dan sabar. Oke, baiklah, terima kasih atas storytelling dari Desa Sumatera Selatan tentang Putri Kemarau. Terima kasih.